Assalamualaikum teman-teman. Jika Porifera tidak memiliki jaringan, sedangkan Cnidaria dan Ctenophora sudah memiliki jaringan, maka hewan selanjutnya ini sudah memiliki organisasi tubuh tingkat organ. Dan kita mulai dengan belajar filum Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah kelompok cacing pipih triploblastik, simetri bilateral, kemudian pipihnya itu dari arah dorsal ke ventral atau dorsoventral. Tidak memiliki selom atau astelomata, kemudian dia sudah memiliki organisasi tubuh tingkat organ, tetapi masih sederhana, tanpa anus, tanpa sistem peredaran darah, tanpa rangka, dan tanpa sistem pernafasan yang jelas. Ciri umum Platyhelminthes yang pertama, dia hidup bebas, tapi beberapa juga bersifat sebagai komensal. Kesimetriannya adalah bilateral atau dia setangkup. Kalau 42 itu bisa sama sisi gitu ya. Kemudian bentuk tubuhnya, pertama pipih dorsoventral, pipih dari perut ke punggung itu berbentuk pipih ya. Dari sisi perut dan sisi punggung itu berbentuk pipih. Kemudian berbentuk seperti cacing yang pipih, atau seperti pita maupun seperti daun. Tubuhnya tidak bersegmen kecuali pada kelas Cestoda. Tubuhnya terbentuk dari 3 lapisan germinal atau yang disebut dengan triploblastik. Ukuran tubuhnya ada yang mikroskopis, kecil, tapi ada juga yang panjangnya sampai belasan meter. Kemudian skeletonnya itu tidak ada, baik itu endoskeleton. Kemudian reproduksinya ini dia bisa secara seksual melalui hermaprodit, karena dia monosius ya. Satu individu bisa menghasilkan sel telur maupun sel sperma, dan dia bisa mengawini diri sendiri atau hermaprodit. Yang kedua itu adalah regenerasi, yaitu perkembangbiakan secara aseksual. Misalnya pada planaria itu kalau tubuhnya terpotong, maka potongannya tadi bisa membentuk individu baru. Struktur tubuh dari Platyhelminthes ini adalah kita contohkan dari planaria ya. Planaria itu memiliki bintik mata. Ini sebagai sensor untuk melihat cahaya, bukan melihat objek ya, tapi untuk merespon cahaya ya. Kemudian pada sisinya ini ada struktur cuping telinga. Kemudian pada bagian kepala ini terdapat kumpulan saraf yang disebut dengan ganglion ya, kumpulan saraf. Nah, di sekitar bintik mata atau sekitar oceli. Kemudian di tubuhnya ada rongga gastrovaskuler, saraf ada di sisi, dan ada saraf yang melintang. Kemudian pada bagian bawah perutnya struktur mulut di sini. Struktur mulut ini punya struktur seperti sedotan yang disebut dengan faring ya. Fungsinya untuk menyedot makanan ya. Nah, ini faring. Ini ada ruang faring di dalam mulutnya. Anusnya tadi dikatakan tidak ada, jadi hanya ada satu lubang dari planaria. Platyhelminthes mendapatkan makanan dengan menggunakan faring mereka yang menghisap hewan mati ataupun
hewan hidup sebagai parasit ataupun hewan yang berukuran kecil. Makanan selanjutnya dibawa masuk menuju gastrovaskuler. Nah, gastrovaskuler inilah yang akan menyalurkan makanan ke dalam tubuh dari Platyhelminthes. Jadi Platyhelminthes tidak memiliki sistem peredaran darah. Jadi makanan langsung dibawa oleh gastrovaskuler ini menuju seluruh tubuh dari Platyhelminthes. Nah, selanjutnya makanan yang selesai di metabolisme ini akan dikeluarkan melalui tubular-tubular yang ada di sepanjang tubuh dari Platyhelminthes. Nah, tubular ini disebut dengan protonephridia. Protonephridia ini di ujung-ujungnya ini terdapat sel-sel yang disebut dengan sel api. Di dalam sel api ini memiliki silia-silia yang terlihat seperti api, karena itulah disebut sebagai sel api. Nah, silia-silia ini bergerak sehingga membuat cairan yang ada di dalam tubuh Platyhelminthes ini bisa bergerak masuk, dan terfilter oleh sel api ini. Nah, kemudian cairan yang tidak diperlukan ini akan dikirim melalui tubular-tubular. Tubular ini muaranya adalah pori-pori yang ada di permukaan tubuh dari Platyhelminthes. Nah, pori-pori inilah yang akan mengekskresikan zat sisa dari Platyhelminthes. Platyhelminthes sudah berkembang dalam sistem sefalisasi, yaitu memiliki struktur kepala yang jelas, di mana di situ terjadi pemusatan sistem syaraf. Nah, pada Platyhelminthes, sistem syaraf ini meskipun sudah terpusat masih sangat sederhana dan disebut sebagai ganglion. Tipe sistem syaraf Platyhelminthes ada dua macam. Yang pertama adalah sistem saraf tangga tali, di mana ganglion berpusat di kepala. Umumnya ada dua struktur besar ganglion. Ini kemudian memanjang menuju area posterior, dihubungkan oleh saraf sisi. Nah, kemudian kedua saraf sisi ini dihubungkan dengan serabut saraf. Sistem saraf seperti ini bisa kita temukan pada kelompok cacing planaria. Sedangkan pada kelompok cacing yang lebih tinggi lagi, maka sistem sarafnya juga berkembang lebih pesat berupa sel saraf yang terdiri dari sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Platyhelminthes tidak memiliki sistem pertukaran gas maupun sistem peredaran darah, karena tadi kita jelaskan bahwa nutrisi itu langsung disalurkan oleh gastrovaskuler. Kemudian gas dipertukarkan secara difusi dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Platyhelminthes merupakan hewan hermaprodit, meskipun dia juga dapat melakukan perkawinan yang dengan individu yang lain. Dia bisa berhermaprodit karena dia bersifat monozius, di mana sel telur dan sel sperma
itu bisa dihasilkan oleh satu tubuh ya. Jadi satu individu itu bisa menghasilkan sel telur maupun sel sperma. Karena itu dia bisa membawahi diri sendiri atau disebut dengan hermaprodit. Tapi dia juga bisa melakukan perkawinan dengan individu yang lainnya. Fertilisasi terjadi secara internal atau di dalam tubuh. Platyhelminthes seperti planaria ini bisa melakukan perkembangbiakan aseksual, yaitu melalui cara regenerasi, di mana apabila tubuhnya terbelah, maka potongannya ini dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, ini reproduksi aseksual pada planaria. Platyhelminthes memiliki ocelli yang berguna sebagai sensor cahaya. Jadi ocelli ini bukan untuk melihat objek ya, tapi dia sensor cahaya karena Platyhelminthes ini peka terhadap cahaya. Jadi kalau dia menerima rangsangan cahaya berlebih, dia akan menghindar. Ya. Kemudian ada kemoreseptor permukaan tubuh, kemudian ada auriculari atau cuping telinga, kemudian ada resep ini untuk mengenali arah arus ya, dan juga ada statosista yang berperan sebagai keseimbangan. Platyhelminthes dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu kelas tuberlaria atau cacing bulu ketar. Kemudian yang kedua itu adalah kelas trematoda atau cacing hisap atau cacing daun karena tubuhnya yang pipih melebar seperti daun. Ini ya. Ini adalah anteriornya. Dan ini adalah posterior. Nah, jadi melebar ke di arah anterior ini. Kemudian kelas ketiga itu adalah cestoda atau cacing pita. Nah, ini yang kelompok cacing-cacing yang berbentuk seperti pita. Kelas tuberlaria tubuhnya itu tidak bersegmen ya, jadi tidak ada sekat-sekatnya. Mulutnya itu seperti ciri umum dari Platyhelminthes itu ada di bagian ventral atau perut ya. Kemudian usus dengan faring yang berotot diselimuti oleh sel ciliata. Nah, ini sebagai alat geraknya, dan kelenjar rhabdoid yang berfungsi untuk melekat dan membungkus mangsa. Nah, kemudian kelas tuberlaria ini bisa ditemukan pada lingkungan terestrial yang sangat lembab, bisa juga di laut, di air tawar yang jernih gitu ya. Nah, ini bisa ditemukan kelas tuberlaria. Sistem ekskresi seperti pada Platyhelminthes umumnya, yaitu dia menggunakan protonefridia dengan sel api, dikeluarkan melalui pori-pori. Kemudian reproduksi seksual, di mana dia bersifat hermaprodit, tapi juga bisa tidak hermaprodit. Kemudian dia juga monoecious, yaitu menghasilkan sel telur dan sel sperma. Kemudian juga bisa bereproduksi secara aseksual melalui regenerasi atau visiporus ya.
Contohnya adalah planaria. Nah, ini adalah siklus hidupnya dari planaria sebagai contoh gitu ya. Nah, jadi satu individu planaria ini bisa bereproduksi melalui visiporus ya, atau pemotongan bagian tubuh ya, sehingga menghasilkan individu yang baru gitu ya. Nah, dari individu yang baru ini 60%-nya itu juga akan berkembang biak melalui visiporus, sementara 40%-nya itu ini bisa berkembang biak melalui perkawinan, apakah itu dengan individu yang lain ataupun hermaprodit ya. Kemudian tidak ada kepompongnya, langsung menjadi menjadi planaria yang baru. Setelah strematoda ini berbeda dengan tuberlaria, di mana bentuknya itu dia pipih seperti daun. Jadi seperti di tayangan sebelumnya gitu ya. Nah, kira-kira bentuknya itu pipih seperti ini ya, seperti daun. Kemudian dia juga tanpa silia dan rhabdoid ya, tanpa silia dan rhabdoid, memiliki alat penghisap maupun pengait. Kalau tuberlaria tadi kan tidak punya alat penghisap dan pengait, dia tidak bersifat sebagai parasit ya. Tapi kalau trematoda ini umumnya dia bersifat sebagai parasit. Kemudian habitatnya dia sebagai parasit di dalam maupun di luar tubuh. Kemudian sistem ekskresi ini juga menggunakan protonefridia dengan sel api ya. Reproduksi juga secara seksual hermaprodit maupun dengan individu lain. Kemudian dewasanya itu monosius, menghasilkan sel kelamin jantan maupun betina ya, di mana ovarium itu akan tunggal, testis bisa 2 maupun banyak. Contohnya adalah Vaxiola hepatica atau cacing hati. Nah, ini adalah siklus hidup dari cacing hati ya. Nah, ini siklus hidup dari cacing hati. Jadi apabila lingkungan terkontaminasi oleh cacing hati, nah maka cacing hati ini nantinya ya berkembang menjadi Miracidium yang dapat berenang dan menginfeksi siput. Nah, ini adalah inang antara ya, inang antaranya ya, menginfeksi siput. Nah, kemudian di siput ini akan berkembang sporokista ya, jadi menjadi sporokista. Sporokista ini terus berkembang menjadi embrio yang disebut dengan redia. Kemudian redia ini berkembang menjadi Cercaria, di mana Cercaria ini dia dapat berenang ya. Lalu Cercaria inilah yang keluar dari tubuh inang sementara. Nah, ini keluar dari tubuh inang sementara yaitu Cercaria. Sementara redianya ini tinggal di dalam inang sementaranya atau inang antaranya, yaitu siput. Nah, kemudian Cercaria ini setelah keluar dia akan dorman dalam bentuk metacercaria ya. Ini dorman ya, dorman dalam bentuk atau disebut sebagai metacercaria. Dorman tinggal di daerah lembab di vegetasi perairan, tumbuhan perairan ya, dalam bentuk metacercaria. Nah, metacercaria ini ya, ini bisa masuk ya, terkonsumsi oleh hewan maupun oleh manusia. Nah, di sini konsumsi oleh hewan maupun oleh manusia.
Nah, lalu dari sinilah kemudian terjadi infeksinya, ya, dimana setelah masuk Metacersaria ini akan berkembang gitu ya, berkembang di usus 12 jari ya, berkembang di usus 12 jari, terbuka di usus 12 jari, kemudian dia masuk ke saluran empedu dan berkembang menjadi individu dewasa ya. Masuk ke saluran empedu, berkembang di individu dewasa. Nah, nanti ini keluar lagi melalui feses manusia. Nah, jadi dia bereproduksi, ini keluar lagi melalui feses manusia dalam bentuk telur-telur yang nanti bisa berkembang di perairan ya. Atau tadi bisa masuk ke ternak. Nah, karena host utamanya ini adalah ternak ya. Ke hewan ternak masuk. Nah, ini juga berkembang di ternak seperti halnya perkembangan pada manusia gitu ya. Nah, baru nanti dia keluar lagi. Nah, mencemari lingkungan. Dan telurnya menetas di air, kemudian berubah menjadi Nerasidium. Kemudian kelas terakhir dari Platyhelminthes ini adalah kelas Cestoda atau cacing pita ya, kelompok dari cacing pita. Dia bersifat endoparasit di usus vertebrata, jadi parasit di dalam usus vertebrata. Tubuhnya berbeda dengan dua kelas sebelumnya, ini adalah tersegmen yang disebut dengan proglatida ya. Proglatida ini merupakan baru ya. Jadi proglatida itu dapat berkembang menjadi individu baru. Nah, jadi tiap segmennya nanti bisa berkembang jadi individu baru. Kemudian bentuk utamanya adalah pipi dan panjang. Jadi ukurannya besar dibandingkan dengan cacing bulu getar ya. Maka ini ukurannya panjang. Nah, kemudian ciri khasnya pada bagian anterior atau daerah yang pada organisme lain disebut kepala ya. Nah, ini disebut dengan scolex-nya. Yang daerah anterior atau daerah depannya ini disebut dengan scolex. Ini ada kait atau penghisap ya. Dia punya kait atau penghisap karena dia bersifat sebagai parasit tadi ya. Sebagai parasit ya. Kecuali di kelompok Cestodaria ini tidak punya ya. Yang lain ini punya kait atau penghisap, kemudian dia juga tidak punya mulut maupun pencernaan. Jadi dia parasit murni, menyerap nutrisi dari inangnya ya. Sistem ekskresi ya juga sama, yaitu protonefridia dan sel api yang terkumpul gitu ya. Sistem sarafnya juga punya sepasang ganglia, kemudian dua tali saraf longitudinal, ganglia dan dua tali saraf yang memanjang ya. Kemudian reproduksi aseksual, proglotidanya bisa berkembang menjadi individu baru ya. Seksual, tiap proglotida itu dia monoecious ya. Jadi menghasilkan sel telur maupun sel sperma. Contohnya adalah Taenia saginata dan Taenia solium. Ini adalah contoh dari siklus hidup cacing pita ya. Dari jenis bisa jadi Taenia saginata maupun Taenia solium ya. Nah, jadi apabila lingkungan itu terkontaminasi oleh cacing pita, apakah itu dari telurnya ataupun dari potongan tubuhnya atau potongan proglotid tadi ya. Nah, ini nantinya bisa menginfeksi hewan melalui proses konsumsi ya. Melalui proses konsumsi, misalnya tadi hewan memakan rumput-rumputan yang mengandung atau terdapat atau terkontaminasi oleh
oleh cacing pita tadi ya. Nah, kemudian nanti dia bisa berkembang. Nah, misalnya oncocer tadi bisa berkembang di usus ya, kemudian terbawa oleh sirkulasi darah dan juga berkembang menjadi kista di dalam otot hewan ya. Kalau sudah berkembang nanti kemudian dia juga akan mengkontaminasi ke lingkungan lagi ya. Kemudian bisa juga menginfeksi manusia melalui proses konsumsi, umumnya dari hewan ya, konsumsi hewan. Nah, ini bagian skolexnya tadi ini akan menempel di usus halus manusia ya. Nah, dia menjadi parasit di usus halus manusia. Nah, beberapa juga kasus juga ditemukan infeksi dari oncocer ini juga membentuk kista di daerah otak ya, maupun di daerah hati. Nah, ini materi pelatih helminthes kita. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.